Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyidda walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul adzim. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Sehat semua kan, Bu? Nah, itu yang paling penting. Sehat itu mahal, sakit juga mahal. Maka jaga-jagalah kesehatan. Karena kalau sudah sakit bayarannya mahal. Ya, itu penting kita jaga semuanya. Harus sedia payung sebelum hujan, kata orang begitu kan. Jadi jaga-jaga kesehatan dengan baik. Tapi apapun ceritanya, alhamdulillah kita memang pantas dan layak bersyukur sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan dan dilimpahkan rahmat dan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu yang sedang menikmati hidangannya, silakan dinikmati. Enggak apa-apa, kan memang nikmat itu kan. Yang nikmat Bu ya, kembali. Kurang pedas, kasih cabai. Baik, sholawat salam tentu kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali dan kita berbicara tentang kurban. Kurban sebenarnya adalah manifestasi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa, atau tempoh lalu pernah kita sampaikan bahwa falamma balagu ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Pada saat Ismail sudah mulai beranjak dewasa ataupun remaja, tiba-tiba ayahnya Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya dia menyembelih Ismail. Ya. Fanzur madza tara, Ibrahim bertanya kepada Ismail, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Nah, ibu bapak sekalian, Ibrahim, Ismail anak Ibrahim, Ismail anak satu-satunya anak Nabi Ibrahim yang sudah sekian puluh tahun dia tunggu-tunggu, nggak pernah datang ataupun nggak pernah Allah beri. Tiba-tiba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menginjak kepada remaja, tahu-taunya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan. Begitulah ya. Apa jawaban Ismail? Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak ayahku, laksanakan tugasmu. Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti aku ikhlas dan sabar menerimanya. Kata siapa? Ismail. Ibu-ibu sekalian, Ibrahim kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah tidak akan bisa diragukan lagi, karena dia paham, tahu, ngerti bahwa dunia ini semuanya akan pergi dan akan binasa dan akan hancur semuanya, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kayak manapun semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ragu meskipun dia harus mengorbankan anaknya. Demikian juga Ismail tidak sedikit pun ragu, karena dia pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali nggak kepada Allah? Kembali, Ustaz. Semua kita akan kembali. Saya kembali, ini kembali, itu kembali, semuanya kita akan kembali kepada
Allah. Kapan Allah berkehendak. Di bulan Ramadan yang lalu, ya kan, banyak kan, ada orang tiba-tiba meninggal dunia, diger, tabrakan segala macamnya, ya, nggak pernah disangka, nggak pernah diduga, tahu-tahu meninggal, terkejut semuanya, ya kan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita akan kembali, ibu, tak terkecuali, mau presiden, mau raja, mau gubernur, mau jenderal, punya pistol, punya senjata, semua akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata ia wujudkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia harus mengorbankan. Bu, kalau udah cerita cinta ngeri, Bu. Betul nggak, Bu? Nah, kalau udah cerita cinta, ya kan, ya. Kalau udah cerita cinta, ya saya rasa coklat. Nah, kayak gitu. Cerita itu pula jadi ya. Sorry. Tapi memang dinamikanya seperti itu, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita mau memberikan apa saja yang kita yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, meskipun sesuatu itu adalah yang kita benci atau kita tidak senang. Nah, tapi ingat ya Bu ya, jangan ada istilah cinta apa namanya? Cinta monyet, cinta buta, jangan. Cinta hitam, cinta monyet, cinta buta, jangan. Karena kita tetap punya harga diri, ya. Ibu bapak sekalian, tapi kalau udah cintanya disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh perbuatannya adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Segala sesuatunya pasti berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar perintah Allah, kita tidak akan mau, dan jangan mau malah memberikan apapun yang jangan mau memberikan sesuatu yang di luar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam bercinta itu biasanya memang butuh pengorbanan. Betul apa enggak? Cinta pasti butuh pengorbanan. Ibu pernah lihat film India? Wah, sering kali ya tadi ini kan? Ya. Lihatlah bagaimana pengorbanan cinta film-film India itu, ya kan? Meskipun dia harus berdarah-darah, meskipun dia harus mengorbankan, meskipun begini dan segala macam, yang penting saya mendapatkan Anjali. Ya kan? Begitu. Kadang-kadang lautan api ku seberangi, kan? Gunung tinggi ku daki, ya kan? Demi si Anjali. Demi Umi dah. Anjali kita. Baik. Nah, tapi intinya ibu-ibu sekalian, memang demikianlah. Dan harusnya kecintaan kita kepada Allah jangan ada tawar-tawar, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan segala-galanya kepada kita semuanya. Maka wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.